Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, saya, Ira Yuditya, menerima Adi Christian Cahya Nugraha menjadi suami saya untuk seumur hidup saya, dan saya berjanji mencintainya dalam keadaan suka dan duka kehidupan. Halo, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Semua dalam keadaan yang baik? Tentunya kita terus bersyukur bahwa di dalam pandemi ini kita masih boleh berjumpa di dalam keadaan yang baik. Ada pertanyaan yang sederhana yang dilontarkan atau mungkin ditanyakan kepada kita, yaitu bagaimana jika keluarga kita ada yang positif COVID-19. Jika saudara kita hari per hari masih stabil kesehatannya, maka fase di mana masa kritisnya telah lewat, dan tentunya kemungkinan besar dia akan menjadi negatif dan sembuh seperti sedia kala. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi, jika dia mengalami ada gangguan kesehatan atau suatu keadaan yang lebih buruk, segera lakukanlah untuk dirujuk kepada rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah dalam penanganan COVID-19. Demikian sekilas yang dapat berikan, semoga bermanfaat. Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, keselamatan. Tetap jaga diri, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga kita hindari kontak satu di antara yang lain. Tuhan memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch. Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Sidoarjo yang dikasihi oleh Tuhan, salam patunggilan. 23 tahun yang lalu, Pepantan Sidoarjo dikukuhkan menjadi jemaat dewasa, Jemaat GKJW Sidoarjo. Dewasa tentu melalui masa kanak-kanak, masa remaja yang diwarnai oleh pahit manisnya kisah kehidupan. Dan saat ini GKJW menjadi rumah kita, rumah di mana cerita tentang hidup kita dimulai. Tentu saja rumah itu kita cintai. Home is where our story begins. Betapapun kecilnya rumah kita, tetapi di dalamnya ada cinta, ada kebersamaan, ada saling menopang, sehingga cinta itu makin berkembang.
Di dalam kidung jemaat dikatakan, dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Rumahku sorgaku, kalau di dalamnya ada keluarga yang utuh. Keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah yang paling utama. Family forever, for always, no matter what. Tidak ada tempat lain yang lebih indah selain rumah kita. Saudara-saudara, kalau sekarang rumah kita makin menjadi besar, itu karena Tuhanlah yang menumbuhkan. Marilah kita rawat bersama, sehingga menjadi rumah kasih sayang, tidak hanya untuk anggota keluarga kita, tetapi untuk lingkungan kita. Selamat berulang tahun. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan, Bapak Ibu, beserta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, damai dari Tuhan menyertai kita semua. Di ibadah pagi hari ini, ada juga ucapan syukur pendewasaan gereja kita. Pada 23 tahun yang lalu, tepatnya 8 Juni 1997, jemaat kita telah didewasakan menjadi jemaat yang ke-124 di lingkungan Gereja Kristen Jawi Wetan yang sebelumnya menjadi pepantan di wilayah 2 GKJW Waru. Bapak Ibu, hal ini bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja, sehingga dengan begitu saja bisa kita lupakan, melainkan peristiwa yang perlu terus kita ingat sebagai wujud keberanian untuk mandiri menjadi jemaat yang mampu menata dirinya sendiri, namun juga tetap dalam rangka persekutuan GKJW. Kita yakin para sesepuh gereja melaluinya lewat perjuangan yang tidak mudah, sekaligus penuh perjuangan, baik itu menata organisasi, menata pelayanan umat, menata ekonomi gereja, dan mengupayakan gedung gereja secara mandiri. Dalam ibadah ini, mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan bergereja kita. Sebagai jemaat dewasa yang sudah kita arungi lebih dari 2 dekade dengan suka dan dukanya. Ibadah ini juga sekaligus mengasah dan menguatkan kita sebagai jemaat yang semakin dewasa, mandiri, dan menjadi berkat. Tuhan bersama kita. Bapak Ibu, sambil berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 46 ayat 1, Besarkan Nama Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari dengan penuh syukur dan sukacita kita rayakan Hari Pendewasaan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidoarjo. Mengawali ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh dan kita menyatakan pengakuan kita yang demikian.
ibadah hari pendewasaan GKJW Jemaat Sidoarjo kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih dan anugerah-Nya yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra membersamai kita semua. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 46, bait yang kedua dan yang ketiga, Besarkan Nama Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau pada saat ini kita bersama-sama merayakan hari pendewasaan, itu berarti kita mensyukuri atas persekutuan yang sudah kita alami bersama sebagai umat Tuhan yang mandiri. Karena itu, mari kita bersama-sama rayakan semangat kebersamaan dan persekutuan yang selama ini kita wujudkan bersama dengan kita bermazmur dari Mazmur 133. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, kita bisa erat bersatu, hidup dalam persaudaraan, karena kita memiliki Sang Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang membersamai, menghidupi, menguatkan dalam persekutuan kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, Kau Gembalaku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah kita pada saat ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang mana tema ibadah kita pada hari ini berjudul Persekutuan yang Saling Menggembalakan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon hikmat, tuntunan, dan kasih Tuhan kiranya menyertai di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, karena pada hari ini kami dapat bersyukur bersama dalam kami merayakan hari pendewasaan jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo. Sudah 23 tahun kami mengarungi perjalanan hidup sebagai jemaat yang dewasa, yang mandiri. Ada banyak suka dan duka. Kami percaya itu semua boleh terjadi karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah sukacita dan rasa syukur ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman yang akan kami renungkan bersama sungguh menguatkan dan memanggil kami untuk hidup saling menggembalakan sebagai kawanan domba-domba Tuhan. Kami tidak hanya menerima penggembalaan dari Tuhan, tetapi kami juga saling menggembalakan sebagai umat Tuhan. Pemberitaan firman pada hari ini kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang sejati. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang saya bacakan bagi kita demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya ulangi, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang berbahagia adalah kita yang membaca firman dan yang melaksanakan firman dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang pantas kita syukuri, pantas kita rayakan, dan pantas membuat hati kita bersukacita, karena pada hari ini kita sudah 23 tahun menjadi jemaat yang mandiri, jemaat yang berdiri di kaki sendiri, setelah sebelumnya kita ini menjadi warga binaan GKJW Jemaat Waru, dan kita sudah 23 tahun menjadi jemaat yang mandiri. Tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 1997. Tahukah kita bahwa pada tanggal itu, 23 tahun yang lampau, kita menjadi jemaat GKJW yang ke-124. Kita menjadi persekutuan dari gereja-gereja GKJW yang ke-124. Ya, saudaraku, hari ini adalah hari yang tidak boleh kita lupa. Karena ini juga adalah hari yang sangat penting bagi kita dan memiliki tonggak sejarah yang juga penting bagi kehidupan kita berjemaat. Kalau kita lihat
ada 2 hari penting yang berkaitan dengan perjalanan gereja kita yang setiap tahun kita rayakan, yaitu yang pertama adalah hari lahirnya GKJW yang kita rayakan dalam hari ulang tahun setiap bulan Juli. Ini bisa diibaratkan ketika anak itu lahir, dan pada saat ini, pada hari ini, pada minggu ini, kita rayakan hari pendewasaan gereja. Ini bisa kita ibaratkan seperti seorang yang baru saja menikah atau sudah menikah, sudah mandiri, lepas dari orang tuanya, lepas dari induknya. Sehingga pada saat ini kita bersyukur bersama-sama merayakan dalam ibadah khusus, yaitu hari pendewasaan jemaat. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bersyukur, apa yang kita syukuri? Kalau kita bersyukur, apa yang kita rayakan? Saudaraku, kita bersyukur karena sudah 23 tahun kita mengarungi perjalanan hidup sebagai jemaat yang mandiri, jemaat yang dewasa. Tentu di sana ada berbagai macam cerita. Cerita yang menyenangkan, mungkin juga cerita yang sebaliknya. Di sana mungkin ada keberhasilan-keberhasilan jemaat, mungkin juga ada sebaliknya. Tetapi dalam perjalanan 23 tahun sebagai jemaat yang dewasa, kita tidak hanya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu, tapi kita melihat di sana bahwa Tuhan itu berkarya. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Tuhan itu bertindak, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati. Itu yang kita lihat di dalam perjalanan kehidupan gereja kita. Kita tidak hanya melihat para pemimpin, para tokoh, para pendeta, para majelis, para ketua KRW, tapi yang lebih utama di sana kita melihat Tuhan yang berkarya, yang tidak pernah meninggalkan hidup dan perjalanan gereja kita. Sekaligus juga kita melihat bagaimana Tuhan memberdayakan kita semua, seluruh warga gereja, baik yang adiyuswa, yang dewasa, pemuda, anak-anak, semuanya menjadi rekan kerja Tuhan, semuanya menjadi sahabat pelayanan Tuhan untuk kemajuan dan perkembangan jemaat. Saudaraku, sungguh indah kalau kita hayati dan kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Dengan segala kasih dan anugerah-Nya, Tuhan mengaruniakan berbagai hal dalam kehidupan kita. Tuhan mengaruniakan pertumbuhan, pertambahan jemaat yang mungkin dulu awalnya hanya 20 KK, sekarang menjadi 300-an KK. Dulu mungkin hanya 1 KRW, tapi sekarang menjadi 10 KRW. Kita juga bersyukur Tuhan mempercayakan harta kekayaan gereja yang begitu luar biasa kepada kita. Ada tanah di Buduran, ada tanah pastori, ada kompleks Kombes 66 yang sekarang juga diberikan Tuhan kepada kita, tapi juga sekaligus mengingatkan kita bahwa memang masih ada tanggungan, tugas, ya. Ada berkat tanggung jawab, yaitu Kombes 70, yang juga menjadi bagian dari berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Termasuk juga tanggung jawab sosial yang ada di sekitar kita, lingkungan jemaat, lingkungan gereja, itu juga merupakan berkat dari Tuhan untuk kita layani, untuk kita nyatakan kasih Tuhan, sehingga kita dapat berbagi berkat dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Itu juga merupakan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan,
kita merasakan bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan. Dan panggilan Tuhan bagi kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup sebagai umat Allah, hidup sebagai umat Tuhan dalam persekutuan dan kebersamaan kita memiliki hidup yang saling mengembalakan antara satu dengan yang lain. Karena itulah modal dasar kekuatan kita untuk membangun persekutuan yang kuat, persekutuan yang hidup, persekutuan yang bisa menjadi terang dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu pada saat ini tema renungan adalah persekutuan yang saling mengembalakan yang kita ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang tertulis demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip gereja, prinsip hidup berjemaat yang perlu untuk kita hayati dan perlu kita kembangkan dalam kehidupan bergereja dimanapun kita berada adalah prinsip persekutuan yang saling mengembalakan. Firman ini mengajak kepada kita bagaimana kita sepanjang waktu hidup sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk mengembangkan prinsip hidup saling mengembalakan. Tanpa adanya prinsip hidup saling mengembalakan, maka gereja menjadi gereja yang rapuh, gereja yang mudah untuk mengalami perpecahan, mudah mengalami hantaman gelombang pergumulan. Karena itu di dalam bacaan ini, Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada kita sekalian, dan juga umumnya pada jemaat-jemaat perdana yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain, prinsip hidup saling menggembalakan itu menjadi kekuatan dan modal utama dalam kehidupan bergereja. Saudaraku sekalian yang terkasih, kalau di sini kita dipanggil untuk hidup saling mengembalakan, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita wujudkan dalam prinsip hidup saling mengembalakan. Yang pertama adalah memperhatikan, yang kedua adalah mencari, yang ketiga adalah menyelamatkan. Memperhatikan, mencari, dan menyelamatkan. Memperhatikan adalah memperhatikan mereka yang lemah, memperhatikan mereka yang berkekurangan, memperhatikan mereka yang terbeban, memperhatikan mereka yang undur, memperhatikan mereka yang patah semangat. Mencari berarti mencari yang hilang, mencari perdamaian, bukan permusuhan, mencari persahabatan, bukan pertentangan, mencari kebersamaan, mencari kekuatan, mencari solusi, mencari jalan lancar, jalan tengah. Sementara menyelamatkan berarti menguatkan mereka yang ragu-ragu. Menyelamatkan kebersamaan yang sudah terjalin. Menyelamatkan nama baik. Menyelamatkan keutuhan. Dan dengan 3 prinsip saling mengembalakan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita yakin dan percaya itu menjadi kekuatan dan modal kita untuk terus mengembangkan hidup dalam kebersamaan yang mandiri dan menjadi berkat. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip saling mengembalakan ini menjadi semangat kedewasaan yang perlu kita tumbuhkan dalam hidup bergereja. Dalam hidup bersama, dalam persekutuan, hidup bersama dalam jemaat, kita tidak bisa hidup sendiri.
Kita tidak bisa hidup dalam kesendirian kita. Dalam hidup bersama itulah akan nampak bagaimana kualitas kedewasaan kita. Apakah kita mampu menjadi pribadi yang saling menggembalakan ataukah tidak? Barangkali kalau diumpamakan hidup kita dalam persekutuan ini seperti arang. Arang kalau dipakai untuk membakar sate, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau arangnya itu sendiri, dia tidak akan bisa terbakar. Meskipun satenya ini adalah sate yang paling enak, kalau tidak bisa dibakar tentu tidak bisa dimakan. Tapi kalau arangnya itu ngumpul, maka arang itu akan bisa terbakar karena bisa saling membakar satu dengan yang lain sehingga arang itu awet. Tidak gampang mati karena saling memberi api antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau arang itu terbakar sendiri, maka dia akan mudah untuk tidak menyala, mudah untuk mati, sehingga arang itu tidak berfungsi. Dengan pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersyukurlah kita jikalau Tuhan menempatkan kita dalam komunitas GKJW Jemaat Sidoarjo. Ini perlu kita syukuri, karena Tuhan menempatkan kita di dalam gereja. Ini adalah anugerah Tuhan, yaitu persekutuan. Hanya kadang-kadang orang lupa bahwa gereja dalam arti persekutuan, saudara-saudara seiman, ini adalah berkat Tuhan juga. Karena mereka lah yang menguatkan kita, menghibur kita, membangun kita, mendorong kita untuk hidup sebagai orang beriman. Dan dimanapun gereja, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang sempurna. Karena kita adalah manusia-manusia yang penuh dosa, yang hanya memohon keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam ketidaksempurnaan itulah kita belajar, kita dibentuk, kita dibina, kita dibangun untuk menjadi jemaat yang makin serupa dengan Kristus. Karena itu bersyukurlah jikalau kita menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita merayakan hari pendewasaan yang mengingatkan kepada kita bahwa panggilan untuk hidup saling menggembalakan ini menjadi bagian yang sangat penting. Marilah di tengah-tengah kita merayakan hari pendewasaan ini, kita merenungkan apakah perjalanan kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja sudah memiliki peran, memiliki arti dalam kehidupan gereja kita. Apakah kita lebih ingin digembalakan, ataukah kita sebaliknya menjadi orang yang rindu untuk menggembalakan saudara-saudara kita? Mari saudaraku sekalian yang terkasih, kita terus memperhatikan, kita terus mencari, dan kita terus menyelamatkan kebersamaan dan persekutuan yang kita bangun. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman yang baru saja kita renungkan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309, bait pertama dan yang keempat, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kehidupan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku mulai kau sempurna bagimu. Olehmu ku Bapak, Ibu, Saudara jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah menyertai dalam proses pendewasaan gerejanya, yaitu jemaat GKJW Sidoarjo. Dengan dilandasi kebenaran firman Tuhan yang demikian bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Kita akan berikan persembahan kita dengan memuji Kidung Jemaat 367 bait yang pertama dan kelima. Padamu Tuhan Allahku. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita dan juga doa syukur. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur untuk pendewasaan yang boleh kami jalani sebagai gereja yang mandiri, yaitu GKJW Jemaat Sidoarjo yang menjadi jemaat yang ke-124 di lingkup GKJW se-Jawa Timur. Ya Tuhan, kiranya semangat untuk mandiri, semangat untuk dewasa terus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berupaya untuk membangun pribadi lepas pribadi yang penuh dengan kedewasaan, dengan prinsip bersedia saling mengembalakan satu dengan yang lain. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan mewujudkannya. Pada saat ini kami telah mempersembahkan persembahan, baik persembahan minggu, persembahan pembangunan, termasuk persembahan syukur hari pendewasaan GKJW Jemaat Sidoarjo. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan yang ada, sehingga dengan persembahan ini hati kami selalu bersyukur dan juga
kegiatan pelayanan yang ada di lingkup jemaat dapat berjalan dengan baik. Berkati ya Tuhan kehidupan keluarga lepas keluarga, agar kami dapat menjadi keluarga yang saling mengembalakan, keluarga yang memperhatikan, yang mencari dan menyelamatkan. Berkatilah mereka yang mengalami penderitaan karena mereka yang sakit, mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai, dikasihi, dan juga mereka yang mengalami berbagai beban dan persoalan dalam kehidupan. Pada saat ini di tengah-tengah pandemi, kami terus memohonkan berkat, kiranya Tuhan menjagai kami dengan kesehatan, kekuatan, kebersamaan, mental yang kuat, agar kami dimampukan untuk hidup berbahagia meskipun kami berada di masa pandemi ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin gereja yang di Majelis Agung, Majelis Daerah, termasuk juga pemimpin pemerintah, Presiden, DPR, dan juga aparat-aparat keamanan. Tuhan memberkati mereka semua sehingga mereka dapat mengawal bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, segera terbebas dari pandemi yang kami alami dan kami rasakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Sidoarjo, kiranya tetap bertahan, tetap kuat, tetap solid. Kami tetap menjadi jemaat yang dewasa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Kami menjadi persekutuan yang saling mengembalakan untuk mewujudkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa di sorga, segala rencana-rencana jemaat yang sudah ditata, biarlah Tuhan yang memberkati. Doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama memasuki perjalanan kehidupan kita sebagai ibadah dalam kehidupan kita. Kita percaya dalam suka duka kehidupan kita, kita tetap disertai, dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan Sang Gembala Agung kita. Mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan yang keempat, Yesus segala-galanya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati seluruh sidang jemaat, mulai pada saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, ibadah minggu dan juga ibadah syukur pendewasaan gereja telah usai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing.
Gusti berkahi. Yesus segala